Sebetulnya ya, Iran itu bukan negara yang pasif, negara yang diem. Eh, Sebaliknya Iran itu sama juga dengan Israel. Iran itu adalah negara yang dalam sejarahnya itu banyak berperang. Dulu perang dengan Irak ya, dengan tetangganya itu selama sekitar 1 dekade. Kemudian setelah itu dia melakukan perang itu secara proksi. Dia punya tekad untuk selalu mengganggu Israel. Kalau intinya adalah menghancurkan Israel lah, ya, seperti itu tekad rejimnya Iran itu. Nah mereka melakukan itu tidak secara langsung, tapi dengan secara proksi. Mereka di Lebanon punya milisi namanya Hizbullah, kemudian di Gaza mereka punya Hamas. Mereka inilah yang berperang dengan senjata dana dari Iran. Ya. Ini sudah rahasia umum sih ya. Jadi Iran itu berperang secara proksi. Kemudian di Yemen dia juga punya Houthi yang sekarang berperang dengan negara-negara yang lain, koalisi Arab Saudi yang dipimpin Arab Saudi ya. Dan kemudian dalam skala tertentu Iran ini juga membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina, termasuk dalam penggunaan drone Shahid yang tadi saya bilang itu. Jadi pada dasarnya Iran itu juga negara yang akrab dengan perangan dalam tanda kutip. Israel juga demikian. Kemudian Amerika, dia dipimpin oleh seorang rejim yang, nah ini begini Mbak, soal perang ini ya. Kalau seorang pemimpin dia punya kekuatan besar, melakukan kesalahan tidak ada yang ngelek, kalau tidak ada yang mengingatkan, ya, tidak ada yang mencegah itu, dia akan tuman bahasa Jawanya. Itu sering kali terjadi. Dulu Saddam Hussein ya, dia menyerang Iran, tapi nggak ada yang nyalain dia, malah negara-negara Teluk itu bantu dia karena Iran itu di Teluk itu dianggap musuh bersama. Iran itu bukan negara Arab ya, dia negara Parsi ya. Jadi waktu Irak menyerang Iran itu Saddam Hussein itu dibantu banyak sekali. Bahkan Amerika juga ngasih dana nggak terbatas. Makanya ketika dia kehabisan duit, dia berani nyerang Kuwait. Karena kemarin saya nyerang Iran nggak dia apa-apain, ya udah akhirnya dia nyerang Kuwait. Kemudian Putin, dia mengambil alih Crimea. Tidak perlu mengeluarkan sepucuk peluru pun, Crimea dia dapat. Tuman dia akhirnya. Ukraina aja sekalian kalau gitu. Nah, sekarang dia ngambil alih Ukraina. Trump ini hal yang sama. Sebelumnya dia kan menculik si Maduro kan dari Venezuela, negara lain yang benar-benar bukan wilayah Amerika, diambil gitu aja dibawa ke Amerika. Nggak ada yang bisa mencegah dia. Bahkan itu juga tidak sepersetujuan parlemen, tapi rakyat Amerika ya oke-oke aja. Akhirnya dia tuman. Dia datang ke Iran, maksudnya dia ngirim pasukan ke Iran, ngirim persenjataan ke Iran dan membunuh Khamenei, pemimpin negara lain juga, tuman juga.